Oke, semuanya sehat selalu ya. Terima kasih. Di kesempatan yang berbahagia hari ini, izinkan Pak Danang akan menyampaikan kisi-kisi ujian tengah semester kita yang saudara semuanya nanti akan mendapatkan yang akan diujikan mulai besok pagi ya, mulai besok pagi nanti sensi, mulai dari lembar jawab sampai dengan soal ujian mata kuliah kriminologi. Saudara semuanya, yang pertama nanti di kesempatan berbagi hari ini, Pak Danang nanti akan menyampaikan tentang beberapa hal tentang ujian yang akan Anda hadapi besok pagi, mulai dari waktunya, mulai dari ketentuannya, mulai dari materi apa saja yang akan Pak Danang ujikan, yang perlu Anda ketahui bersama, karena itu menjadi penting, karena saya sangat berharap, saya sangat nanti nilai paling tidak 70 minimal. Nah nanti setelah ini selesai, kisi-kisi selesai, saya baca, menambah pemahaman saudara semuanya di WA Group. Jadi nanti saya bagikan materinya, bukan materi soal, maksud saya materi kriminologi sebelum ujian tengah semester yang bisa memudahkan Anda nanti menjawab pertanyaannya. Kriminologi ini nanti, ujian kita ini nanti akan diadakan pada besok pagi tanggal 23 April 2021 hari Jumat. Besok nanti kita ujiannya mulai jam pertama itu jam 8 terbuka di psikologi prodi PPKN. Nanti lewatnya psikologi prodi PPKN, nanti silakan Anda buka kode aksesnya, sudah tahu karena ini sudah ujian yang keempat, hari keempat. Karena di hari pertama sudah saya mintakan Pak Eko untuk membagi semuanya di seluruh. Nah nanti saudara semuanya tinggal mengerjakan sesuai dengan kode akses tersebut. Mulai besok pagi jam 8 pagi ya. Kemudian untuk waktu mengerjakan berapa jam, Pak? Saya kasih waktu 1 kali 24 jam. Jadi kalau sudah code-nya nanti sudah tertutup. Baik Anda mengunduh soalnya maupun mengupload jawabannya sudah nggak bisa. Jadi maksimal jam 8 tanggal 24. Karena kan 23 diupload otomatis 24. Saran dari itu kalau sudah selesai tinggal diupload aja lah. Jangan menunda pekerjaan. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk materi apa saja yang akan Pak Danang tanyakan, itu ada 5 hal ya. Ada 5 hal yang nanti menjadi bahan membuat soal. Urgensi pentingnya mata kuliah kriminologi bagi mahasiswa. Mengetahui landasan dan urgensi pentingnya mata kuliah kriminologi bagi mahasiswa. Saudara semuanya yang perlu saudara ketahui bersama, pada materi pertama ini, saudara itu mengerti tentang sebenarnya arti penting mata kuliah ini apa buat saudara semuanya. Nah, agar Anda nanti bisa menjawab dengan bagus seluruh pertanyaan berkaitan dengan landasan dan urgensi, pertama adalah Anda harus tahu dulu teori tentang kriminologi. Apa itu pengertian kriminologi apa? Ruang lingkup kriminologi itu apa? Manfaat kriminologi itu apa? Sajikan dalam kriminologi itu apa? Dampaknya bagi manusia setelah mendapatkan kriminologi itu apa? Anda harus tahu dulu teori itu. Kemudian Anda kaitkan dengan apa? Anda kaitkan dengan visi misi program studi PPKN UMS. Visi misinya apa? Profil lulusan program studi PPKN itu apa? Visi misi apa? Profil lulusan apa? Itu Anda harus tahu dulu. Anda harus tahu dulu, Pak. Anda harus tahu dulu. Kalau sudah tahu, baru nanti Anda bisa mengerjakan. Jadi tips mengerjakan soal Pak Danang ini adalah tidak hanya sebatas Anda menjawab pertanyaan, Anda ambil teori copy paste, kemudian Anda masukkan enggak. Namun adalah di sini soal-soalnya Pak Danang itu rata-rata adalah high order thinking skill. Jadi lebih sifatnya itu tidak hanya sebatas teori, tapi menggambar istiwa itu. Jadi misalkan pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan landasan urgensi, membandingkan profil lulusan PPKN itu apa, kemudian teori-teori tentang kriminologi itu apa. Baru kemudian Anda kaitkan, itu baru keluar jawabannya seperti itu. Nah, gini, teorinya kayak gini nih, kemudian lulusan PPKN harus seperti ini, oh berarti jawabannya seperti ini. Jadi cara mengerjakannya seperti itu. Itu untuk materi yang pertama tentang landasan dan urgensi pentingnya mata kuliah kriminologi bagi mata kuliah kriminologi, ruang lingkup mata kuliah kriminologi. Yang dikatakan ruang lingkup itu apa, Pak? Skop, luasan, atau materi apa saja, atau cakupan apa saja yang ada dalam kriminologi. Apa tuh sebenarnya? Teorinya apa tuh? Sebenarnya dikaji itu apa tuh? Secara kurikulum itu sebenarnya isinya apa tuh? Sebabnya apa saja tuh? Nah, itu Anda harus tahu dulu. Nah, nanti pertanyaannya bukan menyebutkan, tidak. Tapi nanti tugas manfaatnya apa bagi mahasiswa? Nah, sejauh mana kedalamannya? Jadi nanti pertanyaannya kayak gitu tuh. Misalkan tentang kejahatan. Ya. Kejahatan itu kenapa harus dipelajari? Nah, itu kan kaitannya dengan ruang lingkup kriminologi. Terus kemudian pertanyaan yang masih yang sama, kaitannya tentang kriminologi itu sendiri. Sebenarnya mata kuliah kriminologi itu apakah mata kuliah yang berdiri sendiri ataukah mata kuliah yang
gabungan dengan banyak mata kuliah yang lainnya. Terus posisinya itu teknologi tidak berdiri sendiri itu, posisinya di mana posisi? Contohnya seperti itu. Kemudian baru yang berikutnya adalah, saya nanti materi yang ketiga adalah kaitannya dengan pengertian dan manfaat kriminologi. Suatu hal yang tidak tahu manfaatnya, lah itu kan lucu. Maka materi yang kedua itu adalah saudara semuanya itu diharapkan mampu menceritakan, mendeskripsikan tentang pengertian dan manfaat kriminologi. Tugas Anda adalah Anda mencari pengertiannya apa. Oke. Jadi manfaatnya bagi kehidupan itu apa, manfaat bagi diri Anda itu apa. Nanti harus Anda tahu. Nanti tugas pertanyaannya bisa saya suruh membuat diagram alir. Kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Itu namanya diagram alir kayak gitu. Jadi nanti Anda membuat gambar-gambar. Oh gitu. Jadi kalau mempelajari materi ini nanti saya bakal tadi ini. Kalau mempelajari materi masih dapat ini. Itu namanya diagram alir. Nanti saya akan bertanya tentang seperti itu. Berikutnya lagi saya akan bertanya tentang perbuatan kejahatan dan penggolongannya. Nah, ini saudara semuanya, tugas Anda cukup mempelajari tentang apa itu perbuatan kejahatan, apa itu pengertiannya. Anda harus baca apa itu kejahatan. Kejahatan ini apa? Kejahatan dalam sisi keuangan apa? Kejahatan dalam sisi politik apa? Kejahatan. Harus paham. Harus nanya adalah nanti saudara semuanya saya akan berikan peristiwa-peristiwa kehidupan di sekitar kita. Nah, tugas Anda nanti mengkaitkan, ini termasuk kejahatan apa? Oh, ini termasuk kejahatan ini bukan. Apakah peristiwa ini sudah dikategorikan oh ini berita ini yang digolongkan perbuatan kejahatan itu apa? Yang bukan perbuatan kejahatan apa? Kan saya kan kemarin kan sudah pernah memberikan kuliah. Tidak semua perbuatan negatif itu berpotensi kejahatan. Kan sudah saya ceritakan. Ya tentu kalau memenuhi kaidah ini. Long perbuatan kejahatan atau tidak. Nah, nanti pertanyaannya kayak gitu. Karena nanti saya kasih peristiwa-peristiwa hukum maupun bukan peristiwa bukan hukum. Nah, tugas Anda nanti menganalisis ini perbuatan dan penggolongan kejahatan. Yang terakhir adalah materi tentang unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan. Oke, setelah itu, saudara semuanya nanti saya kasih tentang sebenarnya dalam sebuah kejahatan itu apa saja di dalam unsurnya apa di dalam kejahatan. Dan tugas Anda nanti Anda mencari contoh perbuatan kejahatan dilihat dari unsur-unsurnya. Nanti Anda lihat, oh ini contohnya ini kayak gini. Kasih bocorannya hari ini. Tugas Anda setelah ini nonton filmnya. Jadi biar besok nanti langsung mengerjakan. Saya nanti, jadi salah satu pertanyaan yaitu analisis film. Jadi satu pertanyaan dari 9 pertanyaan yang saya berikan. Ada 9 pertanyaan. Ada satu pertanyaan itu adalah menganalisis film. Film ini luar biasa, keren ya. Nah, dan ini salah satu tokohnya itu adalah, nanti setelah ini tugas Anda adalah mencari di Google, Anda nonton film setelah ini. Anda cari judul film namanya The Mechanic Resurrection. The Mechanic Resurrection. Tahun 2016. The Mechanic Resurrection. Tahun 2016. Nah, nanti tugas Anda adalah ini pemerannya Jason Statham. Anda nonton film tersebut. Nah, itu nanti sama Jessica Alba 18 plus, tapi tidak sampai kelihatan apa-apanya, hanya berjumbu saja. Tapi ya saya rasa Anda sudah cukup umur lah, Anda sudah 18 plus ya, jadi bisa untuk nonton itu. Yang penting jangan dipraktek. Walaupun yang mempraktekkan itu juga belum menikah, jadi sampingannya. Kalau di luar di negara barat kan hal yang wajar, namanya negara barat itu one next time, cinta satu malam itu hal yang biasa. Itu di barat ya, jangan di Indonesia apalagi. Di film itu keren. Dan nanti setelah tugas Anda adalah menonton film itu sampai selesai. Kemudian saudara semuanya nanti mengkaitkan di dalam film itu ada kejahatan apa saja di dalamnya. Tugas Anda nanti mencari. Ini, oh yang adegan ini kejahatan ini, adegan ini yang kejahatan ini. Jadi nanti Anda membagi-bagi itu. Oke, saudara semuanya, kira-kira itu kisi-kisi ujian untuk kali ini, saudara semuanya. Semoga nanti nilainya bagus semuanya. Setelah ini, Pak Danang juga akan mengirimkan materi kriminologi sebelum ujian tengah semester di WA Group. Tinggal Anda unduh, Anda pelajari. Atau sekaligus Anda kaitkan untuk mengerjakan, kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.